Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan Andi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang statistika di bagian 1. Nah, pertama itu ke bagian analis dulu, terus ke deskriptif statistik, kita pilih sequence. Nah, di sini kita pilih bagian kendala sama layanan. Nah, oke aja langsung. Nah, di sini terlihat ya, ada yang sangat setuju level, terus setuju sangat tidak setuju. Ada berapa tuh kelihatan di sini? Ada 41. Jadi totalnya itu ada 42 audiens, tapi ada missing 1. Di bagian layanan juga ada yang missing 1. Oke, kita selanjutnya ke bagian yang analis lagi, terus deskripsi status lagi, ke sequence. Cuman di sini kita tambahin statistiknya, kita tambahin link, media, minimum, nama maksimum. Kita continue, terus kita akan. Nah, di sini lebih terlihat lagi ya statistiknya, member mediumnya di sini di bagian atas. Yang tadi itu cuma ditambahin bagian atas. Oke, terus kita lanjutkan ke bagian deskriptif lagi statik, kita pilih cross-check. Di cross-check kita masuk dulu sama kita oke. Oke, di sini terlihat jelas ya, di sini ada 41, sebenarnya ada 42, cuman ada satu yang nggak jadi habis. Nah, di sini rentang umur itu ada dari 10 sampai 19 tahun, ada dari 20 sampai 25 tahun. Untuk laki-laki ada 6 dari umur 10 sampai 19, dan 20 sampai 25 itu ada 10 orang. Sedangkan yang perempuan itu ada 8 di umur 10 sampai 19 tahun, terus 17 di umur 20 sampai 25 tahun. Nah, kalau misalnya kita gunakan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-lakinya aja itu ada 16, terus kalau perempuan itu 25, dan peta total itu semuanya tuh ada 41. Ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalanit akan menjelaskan statistika yang kedua, yaitu korelasi dan reliabilitas. Yang pertama, transform sumber data agar data dapat digunakan. Masukkan kendala, ditambah layanan, lalu klik total, lalu oke. Kemudian total, geser di sampingnya berapa total, lalu analyze, correlate, kembangan yang tadi yang telah ditransform, kendala, layanan, yang terakhir total. Oke. Yang di sini Pearson correlation dikenal 935. Yang kedua Pearson correlation 933. Pada intinya di atas 800 yaitu data yang valid. Kita analyze, lalu scale untuk melihat reliability analysis. Masukkan lagi kendala, layanan, lalu total. Oke, di sini terlihat reliabilitasnya. Gas processing summary valid 97,6. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi tetap bisa kan ya? Assalamualaikum
Jadi saya review Diva. Saya akan menjelaskan normalisasi. Yang pertama itu kita transport, kita komputer variable. Di sini kita nama itu X1, kita masukin kemudahan, ditambah fitur, tambah kendala, tambah layanan. Nah, itu kita oke. Nah, sini sudah tambah X1 ya. Di sini kita tambah lagi untuk X2. Kita reset dulu kalau salah. Kita reset. Sini kita bikin X2. Kita tambahin sini kemudahan, tambah kualitas, tambah etika, tambah estimasi. Jadi kita oke. Sini kita buat lagi. Itu kita reset, kita bikin X3. X3 masukin kenyamanan, tambah komunikasi, tambah keamanan, tambah estimasi. Itu kita oke. Nah, habis itu kita tambahin lagi. Sini kita reset, kita bikin X4. X4 itu fitur, kita tambah harga, kita tambah informasi, kita tambah harga. Nah, oke. Nah, situ kita bikin yang satu. Sini yang satu itu ada promo, kita tambah pembayaran, tambah kepuasan, tambah rekomendasi. Situ kita oke. Nah, lalu di sini kita ke initialize, kita ke regression, linear. Di sini kita masukin untuk atas itu kita masukin. Oh, yang satu belum kita oke. Buka dulu. Sabar. Di sini kita ke initialize, irrigation, linear. Nah, di sini kita masukin yang satu di atas. Untuk yang di bawah kita masukin X nya. Itu kita approach, kita masukin di dependent. Di situ decrease, histogramnya sama normal foto kita nyalain. Oke. Nah, sini sudah keluar. Nah, di sini ada histogram dependent variable-nya. Nah, di sini mainnya ada di 2,273. Yang arti ini kurang baik karena tidak terlalu jauh untuk 0. Nah, di bawahnya itu ada standar def, yaitu ada 0,94, yang arti itu sangat bagus karena untuk sangat bagus itu ada di 0,93. Nah, di sini ada frekuensinya. Di sini -2 ada di 0. Nah, di 0 ini yang paling sangat tinggi ada di sekitar 20-an. Nah, yang kedua ini ada normal plot. Nah, normal plot ini kalau misalnya titik-titik ini menyebar, yang artinya itu dari diagonal ini artinya datanya valid karena di sini tersebar di bagian dekat-dekat diagonal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu metode Kolmogorov. Di sini kita initialize, kita regression, kita linear, di save kita nyalain standarnya, itu continue oke. Nah, sini sudah ada ya. Di sini kita ke local instance, legacy, data sampel KS. Nah, sini kita masukin. Nah, di sini asymptotic dua validnya itu ada di 0,33, yang arti data ini valid atau bagus karena di atas 0,5. Nah,
selanjutnya itu kita akan ngejelasin uji multicore. Nah, di uji multicore itu kita regression, linear, static. Nah, harusnya ini kita nyalain tadi, kita continue, kita oke. Nah, di sini confusion, collision tolerance itu ada di yang X1 ada di 108, X2 ada di 158, X3 ada di 131, X4 ada di 232. Nah, toleransi masing-masing variabel dari 0,1 artinya sudah bagus. Ini sudah lebih dari 0,1 semua, yang artinya data ini bagus atau valid. Nah, yang keduanya itu di sini ada static fifth. Nah, di fifth ini yang di X1 itu ada di 9,22, 6,33, 7,64 sama 4,31. Nah, nilai fifth itu arti kalau mau bagus ini yang seperti X4 ada di bawah 0,5. Nah, sedangkan ini di atas 0,5 itu datanya tidak aman atau valid. Jadi yang valid itu ada di X4 doang. Oke, di sini saya akan menguji hetero. Yang pertama itu ada metode grafik. Di sini kita analyze, kita ke regression, linear, plots. Nah, ini kita lepas. Nah, ini kita masukin sini, dari sini. Ini, oke. Nah, di sini datanya ini tidak tersebar secara acak, yaitu ini berbentuk berpola, yang artinya kalau berpola itu datanya tidak valid atau tidak aman. Nah, sedangkan untuk valid itu datanya harus berpencar dan tidak berpola. Nah, selanjutnya itu kita ke sini, kita ke analyze. Nah, sini kita akan mencoba metode Glaser. Sini kita ke linear, kita static, kita save. Nah, kita nyalain ini kita oke. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita ke transform, count variable, kita out. Nah, kita reset dulu ini, kita out, masukin absurd. Nah, di situ kita absurd. Nah, kita tambah. Nah, ini masukin. Di situ kita oke. Nah, di situ kita ke transform, ini kita ubah. Kita absurd, tutup aja VIP-nya gitu. Jangan lagi HCD pakai hanya ruang. Nah, di sini si kita itu ada di 0,9 yang pertama, yang kedua itu ada di 0,80, di sini ada 0,7, di sini X3 ada di 0,78, X4 ada di 0,7. Nah, untuk data valid itu kurang dari 5, yaitu yang valid itu ada di X4, sedangkan X1 sampai X3 itu tidak valid karena di atas 0,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fikri dengan NIM 15240288. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi keempat tentang variabel dan skala pengukuran dalam penelitian. Langsung saja kita masuk ke analis deskriptif, distribusi, frekuensi, dan mean. Analis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian berdasarkan jawaban responden. Langsung saja kita yang pertama ke analyze, kemudian ke deskriptif statik, pilih frekuensis. Di sini kita masukkan datanya, data X dan data Y-nya. Sini langsung oke saja.
dan muncul tabel dari data analis deskriptifnya. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kemudahan dari 42 responden terdapat 41 data yang valid dan 1 data hilang. Nilai yang paling banyak dipilih adalah skor 7 dengan 6 responden dan diikuti skor 6, 8, dan 9 yang masing-masing dipilih oleh 5 responden. Responden memberikan penilaian hingga skor 7 dan meningkatkan menjadi 70% hingga skor 9 yang menunjukkan kecenderungan penilaian berada pada tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Skor sangat tinggi seperti 20 hanya dipilih oleh 1 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan secara umum dinilai cukup baik hingga baik oleh mayoritas responden. Kita lanjut ke tabel performance. Di sini terlihat berdasarkan analis deskriptif variabel performance dari 42 responden terdapat 41 data valid dan 1 data hilang juga. Skor yang paling dominan adalah 8 dan 14 responden, diikuti oleh skor lain pada rentan menengah hingga tinggi. Sebanyak 78% responden memberikan penilaian hingga skor 8 dan meningkat menjadi 85,4% hingga skor 9, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kinerja pada tingkat cukup baik hingga tingkat yang baik. Di sini lanjut ke tabel fungsional. Dari 42 responden terdapat 41 data valid dan 1 data yang hilang. Skor yang paling banyak diberikan responden adalah 8 dengan 11 responden, diikuti oleh skor lain pada rentan nilai menengah hingga tinggi. Secara kumulatif, 73,2% responden memberikan penilaian hingga skor 8 dan meningkat menjadi 82% hingga skor 9 yang menunjukkan kecenderungan penilaian pada tingkat yang cukup baik. Lanjut ke tabel trusted dan security. Berdasarkan analis deskriptif variabel trusted dan security dari 42 responden, terdapat 41 data yang valid sama seperti di atas dan 1 data yang hilang. Skor yang paling dominan ada 8 hingga 11 responden. %75% responden memberikan penilaian hingga skor 8 dan meningkat menjadi responden memberikan penilaian hingga skor 8 dan meningkat hingga skor 9 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai aspek kepercayaan dan keamanan pada tingkat cukup baik hingga baik. Kita lanjut ke variabel kepuasan. Berdasarkan analis variabel kepuasan dari 42 responden sama seperti di atas, terdapat 41 data valid dan 1 data yang hilang. Skor yang paling banyak dipilih responden adalah 8 dengan 14 responden, diikuti oleh penilaian lain pada rentang nilai menengah hingga tinggi. Secara kumulatif, 75,6 responden memberikan penilaian hingga skor 8 dan meningkat menjadi 82 hingga 9 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepuasan pada kategori cukup puas. Kita lanjut ke statistik deskriptif. Yang pertama kita ke analisnya.
kemudian ke deskriptif statik, kemudian kita pilih deskriptif. Sini kita sama seperti sebelumnya masukin data X dan data Y-nya, kemudian langsung ke OK saja dan muncul data deskriptifnya. Ini terlihat tabel dari deskriptif statiknya. Sini ada 41 data valid dan 1 data yang hilang, sama seperti sebelumnya. 41 data valid ini dengan nilai min berada pada kisaran 7,49 sampai 7,73%, yang menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden berada pada kategori menengah hingga tinggi. Variabel kepuasan memiliki nilai min tertinggi 7,73, sedangkan performance ini memiliki min terendah yang dimana 7,49. Namun perbedaan relatif kecil. Nilai standar deviasi yang berkisar antara 3,018 sampai 3,310 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang masih wajar. Kita akan lanjut ke uji kualitas data, validitas, dan reliabilitas. Langsung saja kita uji reliabilitasnya. Kita ke analyze, kita ke scale, lanjut kita ke reliabilitas analyze. Kita masih sama, kita masukin variabelnya hanya di itemnya saja. Kita masukin datanya, data X dan data Y, kemudian kita OK, dan dia akan muncul. Berdasarkan uji reliability-nya, ini reliabilitas yang diperoleh, nilai crown batch alpha-nya sebesar 0,923 untuk 6 item. Nilai ini berada di batas minimum 0,7 hingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan dengan demikian kuesioner. Kita lanjut ke uji validitas. Langsung saja kita pergi ke analyze, kita ke correlate, lalu ke bivariate. Sama seperti sebelumnya, kita masukin datanya. Lanjut kita OK. Nah, di sini muncul data dari validitas tersebut berdasarkan hasil uji korelasi. Berdasarkan uji korelasi Pearson, seluruh variabel menunjukkan hubungan positif dan signifikan pada taraf signifikan 0,01. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pada satu variabel cenderung diikuti oleh peningkatan pada variabel lain, yang mana variabel kemudahan memiliki korelasi sangat kuat dengan performance, ini yang dimana nilai ini adalah 0,911 dan fungsional 0,913, menunjukkan keterkaitan erat antar aspek penggunaan sistem. Sedangkan kepuasan memiliki korelasi yang tinggi dengan trusted security, yang mana nilainya adalah 0,913, yang menunjukkan keterikatan erat antar aspek penggunaan sistem. Di sini nilai kepuasannya memiliki korelasi tinggi dengan trusted di sini kepuasan sendiri memiliki korelasi tinggi dengan trusted security, yang dimana nilai tersebut adalah 0,850, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan dan keamanan berperan penting dalam membentuk kepuasan pengguna. Secara keseluruhan,
Kuatnya korelasi antar variabel menunjukkan bahwa kemudahan performance, fungsional, dan trusted saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kepuasan, sehingga seluruh variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap pengujian hubungan atau pengaruh. Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan skala Likert 5 tingkat yang diakumulasikan menjadi skor total rentang nilai 4-20 untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata min seluruh variabel berada pada kisaran 7,49 sampai 7,73 yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kemudahan, performance, fungsional, trusted, dan kepuasan berada pada kategori cukup setuju hingga setuju. Dengan demikian, skala Likert yang digunakan terbukti mampu mempresentasikan sikap responden secara jelas dan konsisten, serta memberikan dasar yang kuat untuk analis statistik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Zitianto dengan NIM 1924061. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yang ketiga, uji normalitas. Pertama-tama ya, mari kita bikin untuk variabel X dan Y dulu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita transform untuk variabel. Di sini kita kasih nama untuk X1 karena kita inginkan variabel X serta variabel Y. Kita sini dikasih tambah. Nah, ini untuk variabel X1 ada X11 sampai X14. Sudah kita oke. Kita lanjut bikin X1 sampai X4 ya. Oke, untuk X kita sampai 4 saja dan lanjut kita variabel Y. Variabel Y. Oke, kita sampai 4. Lalu kita oke. Baik, di sini saya akan membuat uji normalitas untuk yang pertama metode grafik. Langsung saja. Sebelum itu kita di sini ganti scale dulu. Oke, sini sudah scale. Langsung saja kita analyze. Definition hingga di normalitas untuk metode grafik, definition linear. Untuk dependentnya kita masukin variabel Y, dan untuk sini kita dari X1 sampai X4. Oke, sudah. Sini masuk ke plots. Untuk sini dperic masukin ke variabel Z, Z ke variabel X. Oke, sudah. Sini histogram dan normal probability-nya kita nyalakan. Saya sini kita continuous. Ini oke. Oke, sini sudah keluar hasil dari tadi grafiknya. Pertama ada grafik sini histogram, KBT plots, kita ke histogramnya dulu. Nah, di histogram itu nilai mainnya di sini kan min 7,05. Nah, 0, itu residual yang sangat tidak baik karena dia sangat jauh dari 0
Lalu untuk sini standar DFS-nya dia 0,949, yaitu penyebaran residual masih dalam batas normal sehingga menunjukkan penyimpangan yang besar. Nah, untuk modus data yang paling tinggi itu ada berada di titik 0, ya betul di sini. Oke, sekarang kita yang ke gambar kedua, sini grafik kedua, plots reduction dependent variable. Nah, untuk pp plot sendiri itu data yang tersebar terdekat dengan garis diagonal, artinya datanya sudah bagus. Nah, sedangkan sini datanya dia tidak terlalu jauh dari garis, berarti data kuesioner kami itu berarti menunjukkan sudah bagus pada kuesionernya. Oke, baik. Untuk uji normalitas sendiri itu kan dia ada dua, yang pertama metode grafik dan yang kedua metode Kolmogorov. Nah, sekarang kita untuk menguji metode Kolmogorov bagaimana, caranya gini, regression, linear, save, sini kita ambil stabilizer, solid oke. Ini ada yang sudah kita bikin tadi, langsung saja ke analyze. Terus di tambahkan ini, kita oke. Nah, ini di sini kita ambil di data shim SIG2 TLab. Di sini kita mendapatkan nilai 0,08. Nilai dari 0,08 itu dia artinya di sini sudah bagus karena dia lebih dari 0,05 ya. Kalau misalkan di bawah dari 0,05 itu berarti hasilnya tidak bagus. Di sini hasil kita mendapatkan nilai 0,08 yang berarti itu dia lebih besar dari 0,05. Nah, untuk yang kedua, di sini kita ingin uji multicall. Caranya langsung saja kita sini uji multicall, kita ke analyze, ini ke recognition, linear, statistik. Nah, ini kita aktifin yang ini, David parts function, langsung saja kita oke. Nah, di sini di koefisien A, untuk yang ingin kita cari ituannya di sini dia ada di tolerance dan statistic shift. Nah, untuk yang di tolerance itu kan dia untuk uji multicall tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,1, artinya sudah bagus. Nah, di sini untuk variabel x1 dia lebih dari 0,1, artinya berarti sudah bagus. Untuk x2 dia lebih dari 0,01 sudah bagus, dan untuk x3 lebih dari 0,1 bagus, serta x4 yang dia lebih memang karena si 0,2, berarti antara keempat variabel ini dia sudah bagus untuk toleransinya. Dan untuk statistiknya ini dia statistik fit-nya itu kan belasannya yang nilainya 1 kurang dari 5 artinya aman atau bagus. Yang kurang dari 5, nah misalkan 9 dia lebih dari 5, 6 lebih dari 5, dan 7 lebih dari 5 adalah ini 4 itu dia yang kurang dari 5, berarti di sini yang kurang dari 5 berarti sudah bagus, sedangkan yang ini dia tidak terlalu bagus karena dia lebih dari 5. Sehingga untuk variabel x4 di sini dia yang kurang dari 5 tersendiri berarti sudah bagus karena nilainya kurang dari 5. Oke. Baik, sekarang untuk yang ketiga itu ada uji hetero. Nah, uji hetero ini terbagi
jadi dua. Yang pertama ada metode grafik dan yang kedua untuk metode Glacier. Glacier kita akan mencoba untuk metode grafik dulu. Kita pergi ke analyze, definition, linear, sini kita ganti, kita ubah untuk y-nya sheet dan untuk x-nya ini ya sheet. So continue. Oke. Nah, untuk hasilnya ini di scatter plot. Nah, di sini kan data kita tidak terhubung satu sama lain atau acak-acakan. Nah, yang berarti itu misalkan sudah tersebar secara sak dan tidak membentuk pola tertentu, itu artinya sudah bagus. Di sini kan kita acak-acakan, tidak ada pola yang terbentuk, berarti hasil dari variabel kita sudah bagus. Ini kita lanjut untuk mencari metode Glacier. Bagaimana caranya? Kita ke sini. Tadi kan ini kita tadi sudah buat. Sini dia ada di analyze. Ini tadi kita ini after user langsung kita continue. Ini hasilnya. Terus kita ke transform untuk variabel. Sini kita continue pilih yang al. Terus sini kita cari bs. Nah, di sini kita tambahkan yang ini. Sini kita tambahkan basic. Oke. Balik sini analyze, definition, linear. Dependennya variabel kita ganti ke agresif. Nah, oke. Nah, oke, baik. Di sini sudah ada outputnya di signifikan. Nah, untuk metode Glacier itu yang signifikannya lebih kurang dari 0,05 itu hasilnya sangat baik, sedangkan di variabel saya ini tidak ada yang kurang dari 0,05, semuanya lebih dari 0,05, berarti dari variabel saya ini tidak bagus atau artinya tidak baik. Oke, sekian penjelasan materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan untuk statistik yang terakhir. Materinya langsung saja kita mulai. Di sini pertama-tama kita pergi ke analyze, regression, linear. Untuk dependennya kita masukin variabel y. Nah, untuk ininya kita blok di sini. Nah, jangan lupa kita di statistik dulu, kita aktifkan mode fit dan R square-nya. Sudah continue, kita klik OK. Nah, itu kita step dulu, kita bikin table dulu. Bagaimana cara bikin table? Langsung saja ke transform, computer variable. Sini kita 10, sini kita bikin namanya variable, target variable namanya t table. Untuk dynamic conditionnya kita pilih di sini, dicari di function group first df. Nah, cari ke bawah untuk yang dft. Nah, untuk pengisian bagaimana, ini kita bikin 0,975 36. Nah, kenapa 36? 36 itu hasil dari 41 kuesioner kami dikurangi dari 4 variabel dan dikurangi 1 dari rumusnya. Maka 41 dikurangi 4 dikurangi 1 itu hasilnya 36. Langsung saja kita klik OK untuk table sendiri. Kita kembali. Sudah ada. Oke, sini sudah ada table dan kita lanjut bikin f table ya. Masih sama, computer variable kita reset dulu. Sini kita f underscore table.
Nah, masih sama di sini insert df, dff. Nah, di sini petanya masih sama 0.95. Nah, yang membedakan di sini dia 4 itu dari variabel x kita, sedangkan untuk yang di belakangnya di sini 36 itu dari keseluruhan yang tadi kita sudah kurangi sebelumnya. Langsung di sini kita oke, kembali. Nah, di sini sudah ada t-table dan f-table. Sekarang kita cara membacanya sama. Untuk yang pertama itu untuk pengaruh individu atau masing-masing dari variabel. Nah, untuk dari pengaruh individu itu yang paling signifikan itu ada di trusted dan security. Kenapa dia yang paling berpengaruh atau yang paling signifikan di antara variabel-variabel yang lain? Karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan dari variabel keempat ini yang lebih kecil dari 0,05 itu adalah 0,01. Maka variabel trusted dan security ini dia sangat signifikan atau berpengaruh kepada variabel lain. Nah, untuk yang kedua, pengaruh bersama itu ada di ANOVA, dia di F-nya. Nah, kalau nilai F lebih besar daripada F-table, maka berarti semua variabel berpengaruh simultan. Nah, untuk ANOVA kita di sini kan F-nya 25,55. Nah, untuk F-table kita di sini dia ada di 2,633. Nah, maka jadi kan lebih besar kan dari F-table ini. Nilai F lebih besar gitu daripada F-table yang tadi sebelumnya yang 2,6, di sini 255, ini. Maka dia sangat berpengaruh. Semua variabel berpengaruh simultan atau secara keseluruhan. Nah, untuk yang ketiga itu ada di koefisien determinasi atau nilai kontribusi, yaitu ada di R-square. Nah, untuk R-square sini kita dapatnya 0,74, lalu kita persenkan yaitu 74%. Nah, untuk maka pengaruh user interface, pengaruh dari yang wajah kita user itu sebanyak 74% sangat berpengaruh terhadap variabel ini, dan sisanya sebanyak 26% itu dipengaruhi sama yang di luar variabel atau dipengaruhi sama variabel di luar variabel yang kita uji. Oke, baik, itu untuk penjelasan materi terakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.